안녕하세요. 안녕하세요. Welcome back to Not a Chansa. Sama aku Inkannya back to us with Amel. and Afri. Nah, kemarin kita ngebahas tentang Burning Sun Case. Terus hari ini sesuai hints yang kemarin sudah disampaikan ya. Yes. Kita hari ini mau ngomongin sedikit tentang drama Begins Youth. Sebenarnya Begins terus kayak ada tanda bukan sama dengan Youth. Ngomongnya gimana ya itu ya? Sama dengan dicoret gitulah. Ya, kayak sama dengan dicoret gitu. Mungkin kalau buat teman-teman ARMY nggak asing karena kan drama ini tuh terinspirasi dari kisah salah satu albumnya BTS yang judulnya Hwa Yang Yeonhwa. Itu udah lumayan lama ya, album kayak 2016-2017 sekitaran segituan. Iya. Tapi ceritanya bagus banget. Aku juga sebelum tahu tentang drama ini kan ngikutin BTS kan, dan ngikutin BTS dan tahu tentang konsep si Hwa Yang Yeonhwa ini, dan menurut aku memang ceritanya bagus banget. Itu dimulai dari I Need You, ya kan? Terus berlanjut ke Run dan Butterfly. Iya, benar banget. Mungkin kalau yang kita lihat di MV, yang paling kelihatan jalan ceritanya dari I Need You kali ya. Iya. Yang paling main story-nya ada di I Need You sama Run. Kalau yang Butterfly kayak tengah-tengahnya gitu nggak sih? Nice banget sih, memang ceritanya bagus, tapi sedih. Dan, gimana tuh? Ya, tapi jadi spoiler nih. Jadi mungkin kalau yang belum nonton terus pengen nonton dan nggak suka di spoilerin, nonton dulu baru dengerin kita ya, Bisti ya. Iya. Karena kan ceritanya pasti di sini ada ke spoil sedikit banyak kali ya. Karena kan sebenarnya udah ada spoilernya juga dari MV-nya BTS. Tapi kalau yang belum nonton, pengen nonton dramanya, cus ditonton. Itu bagus banget sih menurut aku. Ceritanya ringan nggak ya? Enggak sih. Kalau kita ngomongin setnya, kayaknya kesannya ringan gitu. Ngomongin anak-anak SMA bertujuh, masih muda-muda gitu kan, maksudnya. Terus mereka ya apa ya, saling mensupport satu sama lain gitu. Inti ceritanya itu. Kesannya kan ringan gitu, tapi pas kita nonton, aku to be honest, menurut aku kayak berat banget sih. Tema yang dipakai di dramanya tuh super berat, dan mungkin aku tuh kan tipikal yang nggak gampang nangis kalau nonton drama atau film gitu. Tapi karena ini hal-hal yang berkaitan sama kehidupan masa SMA, kehidupan waktu kita mungkin usianya masih lebih muda, kadang tuh beberapa dialog tuh kena banget, Relate gitu ya. Jadi bisa relate gitu. Dan sedih, jadi aku beberapa kali nonton tuh sampai nangis karena merasa relate dengan apa yang diomongin di dramanya. Sedih deh jadinya. Kemarin abis selesai nonton, mereka punya 12 episode kan. Tuh kayak kosong gitu, kayak kesannya karena sesuatu yang mereka tuh kayak nggak selesai gitu loh, kayak masih sesuatu yang muter. Jadinya kayak Begins Youth kan tadinya yang tidak sama dengan itu, mereka ubah jadi logo Infinity. Jadi kayak bikin satu jadi nyambung gitu ya. Kayak nyambung terus gitu. Mungkin Afif mau cerita nggak yang dari MV yang didapat apa nih? Nanti kita cerita dari sisinya yang drama juga. Gimana? Kemarin sih kalau aku nonton lagi ya, karena emang udah agak lama sih ya, nonton pertama kalinya udah lama. I Need You itu tahun berapa ya kira-kira? 2016-17 ya kira-kira. 16 kayaknya. Main aku jadi nonton lagi karena penasaran. Sebenarnya ceritanya tuh apa ya? Cerita permasalahan masing-masing yang wow, berat ya hidupnya kalau begini, kayak berat sekali. Kayak yang aku inget, yang paling nempel di kepala itu ceritanya V, yang dia di abuse sama ayahnya ya ceritanya kan. Kayak sedih banget itu, kayak
itu kayak apa sih, kayak ayah itu kan sebenarnya kalau di kepala kita kayak orang yang melindungi gitu ya, harusnya yang selalu ada gitu, yang jadi panutan. Tapi ini dia enggak gitu, kayak malah bisa dibilang jadi salah satu sumber kesedihan dan kesengsaraan gitu ya rasanya. Sedih gitu liatnya. Kalau untuk yang kayak J-Hope, dia sakit kan, Jimin juga sakit sama tuh. Terus untuk Jinnya sendiri, Jinnya juga gimana ya, agak frustasi ya lihatnya, karena dia yang going back and forth ke bolak-balik untuk menyelamatkan semua. Kita bisa ngomong kalau Jin tuh go back and forth. Sebenarnya di MV nggak kelihatan, tapi kelihatan di ini webtoonnya mereka. Iya sih, kelihatan di webtoon. Maaf, loncat aku. Kelihatan di webtoon sih dia yang ini apa? Pergi ke masa depan, terus ke masa depan, ke masa lalu ya jadinya. Iya, masa lalu. Ke masa lalu, terus dia berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya ini. Gitu deh. Mungkin ada yang pernah baca webtoonnya, itu basicnya sebenarnya lebih mirip ya. Lebih mirip sama MV-nya, benar. Kalau yang di drama itu tadinya aku mikirnya bakalan mirip sama yang di komik. Terus mereka kayak ya udah adapt jadiin drama, tapi ternyata ceritanya agak beda, tapi intinya sama gitu. Awalnya kita nggak akan ngeh kalau Jin ini, di situ kan namanya beda ya. Jin di sini namanya Kim Sok Jin jadi Kim Hwan. Terus Min Yoongi atau Min Suga jadi Min Sein. Terus RM atau Kim Namjoon jadi Kim Do-gon, namanya dibedain. Terus habis RM siapa sih? J-Hope ya. J-Hope atau Jong Ho Sok, di sini Jong Ho Soo namanya. Terus V atau Kim Tae Hyung jadi Kim Juan. Dan Jimin Pak Jimin jadi Pak Haru di sini, Pak Haru di sini. Terus yang terakhir Jon Jungkook jadi Jon Jae-ha di sini. Kenapa namanya dibedain? Aku ingat banget pas awal tuh sebenarnya mereka syuting dengan nama member-member BTS gitu. Karena kan memang terinspirasinya dari sana kan. Cuma karena menghindari kesalahpahaman, takutnya banyak orang yang ngiranya itu kisah aslinya member BTS gitu. Padahal kan itu cuma konsep di salah satu albumnya mereka gitu. Jadinya akhirnya diputusin untuk diganti namanya. Tapi marganya masih sama semua nih kalau yang pada ngeh kan. Marganya mereka sesuai marga member BTS. Dan pemilihan karakternya oke sih menurut aku, mirip banget. Yang paling kaget sama Hosu atau J-Hope-nya. Itu aktornya kayaknya benar-benar mempelajari gitu. J-Hope tuh cara jalannya gimana, cara ketawanya gimana, ngomongnya kayak gimana. Itu super J-Hope gitu. Ini cast-nya cast super ya. Cast-nya bagus deh. Kayak mirip-mirip banget gitu. Jungkooknya juga mirip. JH-nya di sini tuh mirip deh gitu, kayak pembawaannya, cara ngomongnya, bubbly-nya gitu ya. Cara dia kalau lagi ngobrol sama Hyung-hyungnya kayak gimana. Ya itu Jungkook banget gitu rasanya. Suganya juga mirip. Kayak males-malesnya gitu. Cuma ya itu, di luar yang tentang karakter itu mungkin ngebahas sedikit tentang dramanya. Kalau yang kita kiranya dramanya bakalan ringan, lucu, banyak happy-happynya karena itu masa remaja. Wow, itu kayak kebalikannya banget gitu. Ini tuh kayak kehidupan remaja yang kalau aku sendiri secara pribadi nggak pernah relate dengan kehidupan yang sesulit itu gitu. Kayak ada yang di sini ceritanya Kim Hwan itu Jinnya itu dia sebenarnya anak orang berpunya. Karena ayahnya tuh ceritanya kayak anggota dewan. Cuma sebenarnya ayahnya ini karakternya nggak oke, gimana ya? Terlalu ya gitu deh, orang tua yang kaya gitu, terus punya anak satu cowok yang dia harapinnya semuanya harus serba perfect gitu untuk nerusin dia nantinya gitu, nerusin ayahnya nantinya. Sementara anaknya kan masih muda, ceritanya masih kayak 18 atau 19 tahun yang benar-benar tertekan gitu loh. Jadi kayak dia merasanya masa mudanya tidak have fun ya dia. Iya, masa mudanya nggak have fun. Katanya ayahnya sempat bilang kayak, ngapain sih kamu main-main sama teman, udah kamu tuh di rumah baca buku. Sedih banget sih.
Sedih banget. Maksudnya, ya anak-anak Namanya SMA juga anak gitu, SMA. SMA pasti Mau main-main. kan. Dan ayahnya tuh karakternya ceritanya yang sampai sekeras itu gitu. Terus di sisi lain mungkin sharing sedikit yang Sein kan ceritanya Suga. Seinnya di sini ada kisahnya tentang berkaitan sama orang tuanya gitu. Kalau yang di MV kan nggak kelihatan ya. Iya, nggak kelihatan. Kalau yang di sini tuh ada cerita lebih banyak soal keluarganya. Nah, yang Sein ini ceritanya pokoknya dia ada masalah karena mamanya meninggal dan dia tuh kayak sempat dituduh kalau dia yang penyebab mamanya meninggal gitulah. Jadinya kayak kisahnya tuh sedih banget dan dia anak yang sebenarnya biasa-biasa aja tapi dicap jadi anak yang kayak kriminal gitu. Sementara tuh sedih banget. Iya sedih kan. Sementara dia sebenarnya baik-baik aja, cuma memang anaknya diam dan nggak suka cerita sama orang lain juga banget nggak sih? Kayak yang tipikalnya ngapa-ngapain ya rebahan aja tidur. Rebahan. Daripada pusing ngomongin tentang apapun tentang dirinya, dia mendingan diam sama. Kalau yang Dogon atau RM-nya dia lebih apa ya, kayak sebenarnya kesulitan keluarga juga sih secara ekonomi. Jadi dianya sebenarnya orang yang sangat smart, sangat pinter, sampai dapat beasiswa dari sekolahnya, tapi ketahan karena orang tuanya gitu. Orang tuanya nuntut dia untuk kerja, walaupun dengan usia yang masih muda gitu, yang harusnya usia dia sekolah. Itu sedih sih. Sedih kan? Dan banyak kejadian gak sih? Iya, sebenarnya tuh di kehidupan nyata tuh banyak yang kayak gitu. Makanya kita ngomongnya pasti sedikit banyak ada relate dengan apa yang terjadi di dramanya gitu. Iya, betul sekali. Mungkin yang paling nggak relate karena case-nya kan nggak semua orang mengalami ya. Maksudnya nggak banyak orang yang mengalami ya, case-nya Sein tadi sih. Yang juga sama yang Haru nih, yang Jimin. Ceritanya kan dia sakit karena sakitnya secara mental. Karena waktu kecil dia lihat ada kejadian, intinya kejadian kriminal gitu, kayak ada orang yang lagi nyulik anak kecil terus nyiksa anak kecilnya, dan dia tuh jadi saksi mata gitu. Harusnya kan gak ada masalah ketika dia bisa jelasin ke polisi kalau dia tuh lihat penjahatnya kayak gini gitu, tapi ternyata kayak disabotase sama orang tuanya gitu loh. Orang tuanya tuh super protektif yang malah jadi salah jalan cara proteknya. Makanya malah jadi bikin mentalnya dia tuh nggak stable. Kasian sih, sampai setiap liburan sekolah tuh dia harus dirawat di rumah sakit jiwa kayak. Sedih banget. Itu yang ceritanya Haru, dan aku jatuh cinta banget sih sama aktornya yang peranin Haru di sini. Pembawaannya juga mirip banget sama Jimin. Cara ngomongnya yang tipikal halus gitu loh, ngomongnya kalem. Jimin banget gitu ya. Iya, suaranya lembut gitu, terus yang kayak ngomongnya nggak cepat. Gimana sih kalau Jimin kan kalau ngomong tuh kayak nggak cepat gitu, kayak yang kata demi kata gitu ya. saya kayak gitu, yang dianya juga cara ngomongnya kayak gitu, mempelajari Jimin banget juga. Terus yang V, dia nggak mirip sama V kalau ini karena kan perannya Taehyung di MV-nya atau maupun si Juan ini yang ada di dramanya tuh anak tantrum gitu loh, yang anak tantrum. Iya sih. Troublemaker, terus dia suka bukan cari ribut sih, tapi dikit-dikit marah, dikit-dikit nonjok gitu, tapi nonjoknya bukan yang kenceng gitu. Emosional ya anaknya ya. Anaknya emosional gitu. Jadinya ya aku bilangnya ya anak tantrum gitu, yang sementara kalau misalkan kita ngomongin di aslinya kan V itu banyak bukan tantrum ya, tapi lebih kayak main-mainnya kayak suka yang pasang muka ya apa sih lu yang kayak gitu loh. Ya, kan lebih playful gitu ya. Playful tapi dianya gitu usil lah, usil. Iseng gitu. Terus yang terakhir JH, ceritanya kalau yang JH ini, oh ya tadi yang ceritanya V itu sebenarnya Juannya ini sama kayak di MV nggak sih ceritanya? Iya, mirip ya, mirip sama yang di MV. Cuma yang di sini ada sosok mamahnya gitu. Kalau yang di MV kan cuma mama kakaknya ya, kakak atau adiknya gitu, kita nggak bisa tahu. Kalau yang di sini ada mamah sama kakaknya gitu sih. Yang terakhir JH agak lebih kompleks ya, mungkin agak beda. Mungkin kalau yang di MV kan, yang di MV sebenarnya nggak terlalu jelas ya masalahnya si Jungkooknya ini apa di MV-nya. Dibully-bully aja gitu. Iya, kayak dibully-bully aja, dipukulin orang gitu, dan orangnya pun nggak kelihatan gitu.
kayak pakai topi hoodie gitu, jadi nggak kelihatan deh mukanya kayak gimana. Kalau yang JH ini ceritanya lebih ke sama masalah keluarga juga, rata-rata semuanya masalah keluarga nggak sih yang di drama ini. Dia itu ceritanya tinggal sama mamanya, tapi mamanya ini nikah lagi sama Ajusi ini gitu kan. Ajusinya ini punya anak cowok yang usianya lebih tua dari dia, jadi kayak punya kakak tiri gitu. Nah kakak tirinya ini yang ngebully JH. Gitu. Ceritanya agak beda, latar belakangnya juga kita sempat bahas ya. Kalau yang di MV itu kesannya kayak Jungkooknya apa ya, nggak kelihatan kalau anak berpunya gitu. Kalau yang JH ini kelihatan, jadi kayak dia tinggalnya satu apartemen sama Kim Hwan gitu yang apartemen mahal gitu guys. Apartemen yang orang-orang kaya ceritanya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau yang JH ini ceritanya yang kaya dari Ajusinya yang nikah sama mama. Makanya jadi kayak masalah internal di dalam family gitu loh. Ya, jadi sedih semua sih ceritanya. Hal-hal yang bikin relate kali ya kita ngebahas dari dramanya. Aku nggak mau bahas semuanya karena bakal panjang banget. Sebenarnya banyak banget yang mungkin bisa kita bahas, tapi kita bahas yang aku paling kena gitu kali ya. Yang kita paling kayaknya yang mana nih? Relate ya. Jadi ada satu scene tentang ceritanya, mungkin kalau yang udah nonton MV-nya kan, di MV tuh V punya anak anjing kan. Anak anjing kayak anjing putih gitu, lucu kan. Yang lucu gitu. Yang di sini nggak ada anak anjing, tapi ada anak kucing. Anak kucingnya ini tapi nggak dipiara ceritanya, cuma kayak tinggalnya di dekat rumah dia, dirawat aja gitu. Setiap hari kayak dikasih makan sama minum gitu. Terus suatu hari si anak kucingnya ini hilang. Terus nggak lama besokannya dia nemuin kalau ternyata anak kucingnya itu udah mati. Jadinya dia sama kayak yang di MV kan, dia dekat sama RM kan. Di sini Juan sama Dogon berarti. Mereka akhirnya kuburin si kucingnya ini. Terus kayak apa ya, V-nya kasih Juannya kasih kayak susu gitu loh, ditaruh di kalau di sana kalau pakai soju ya harusnya. Cuma kan ini anak kucingnya jadi pakai susu gitu, dituang di kayak atasnya tanah gundukannya itu. Terus dia bilang katanya kalau orang meninggal diginiin, jadi dia juga gituin si anak kucingnya, intinya kayak gitu. Terus Dogonnya ya kirim doa gitu buat anak kucingnya, bilang kalau karena sekarang udah nggak sakit, semoga nanti terlahir kembali dengan kehidupan yang bahagia, jadi manusia gitu. Terus Juannya nyeletuk gitu loh di sampingnya, atau nggak usah lahir lagi sekalian karena hidup tuh susah. Itu keluar dari mulut anak SMA ceritanya sedih banget. Sedih banget ya sih, anak SMA tapi dia kepikiran sampai ngapain lahir lagi karena hidup jadi manusia tuh susah. Sesulit itu hidupnya karena dia mengalami abuse di keluarganya gitu. Dan sebenarnya dia sayang kan sama keluarganya. Jadi kalau yang di drama ceritanya mama sama kakaknya pergi dari rumah, tapi dia nggak mau tinggalin ayahnya karena dia masih sayang sama ayahnya. Dia merasa ayahnya harusnya bisa berubah jadi orang yang lebih baik. Ceritanya dia kayak alkoholik, jadi mukulin anaknya gitu, mukulin istrinya. Sedih dan banget. Ceritanya di sini Juannya ini dipukul sampai telinganya tuh tuli sebelah. Gitu, karena sering dipukulin di bagian kepala gitu. Sedih banget sih. Dan dia nggak pernah ngomong sama ayahnya gitu, cuma pas terakhir doang, pas emosinya benar-benar muncak, baru dia bilang kalau ternyata ayahnya tuh bikin telinganya dia tuh tuli. Sedih banget. Makanya Juannya sampai keluar omongan yang kayak gitu gitu. Tuh nggak usah lahir sekalian, susah hidup jadi manusia. Wah. Susah sih memang, tapi harus berjuang. Ya kita belajarnya jadi dari situ gitu. Sesulit itu kehidupannya seorang anak SMA, tapi dia berjuang untuk hidup gitu. Dia cari kebahagiaan dia sendiri. Itu yang terjadi di drama Begin Shoot ini menurut aku. Semuanya mencari kebahagiaannya, caranya ya ketika mereka nggak bahagia di tempat
tinggalnya, maksudnya dalam artian di rumah rumahnya, gitu ya. mereka cari kebahagiaan lain gitu, ketemu sama teman-temannya, tapi in a positive way ya, maksudnya cari teman yang memang bisa saling supportnya dalam hal yang positif gitu kan. Dan mereka ya bertuju ini ketemu, jadi saling support dalam hal yang positif. Yes. Bisa banget gak sih gitu untuk dilakukan? Bisa. Kalau misalkan lingkungan rumah, pasti ada kan dari teman-teman yang merasa aku nggak nyaman merasa, gitu ya, nggak merasa nyaman atau nggak merasa terlindungi di lingkungan rumah. Bisa banget kok cari safe spot kalian, cari sesuatu tempat yang bikin kalian nyaman tuh di luar rumah. Balik lagi in a positive way. Ya. Maksudnya bukan berarti terus kayak ayo kita melakukan sesuatu yang ada di drama, ada soalnya Juannya sempat pelariannya dia tuh ke hal-hal yang negatif gitu. Jadinya tapi yang 6 teman lainnya bisa berhasil tarik dia lagi untuk ayo jangan gitu. Seperti Let's itu. Go back to us kayak gitu. Wow, itu keren banget sih. Memang susah sih cari sebuah lingkungan yang apa ya, positifnya bener-bener positif, yang kalian sukses mereka dukung, kalian sedih merekanya apa nih, menghibur gitu, maksudnya nyemangatin gitu. Nggak gampang sih, tapi pasti ada. Setuju. Kita harus, memang itulah kehidupan ya, kita harus cari, tapi ya sambil berlindung juga, jangan sampai salah aja gitu. Dan ya ini in reality ya. Biasanya spot yang bikin kita nggak comfortable itu justru ada di lingkungan terdekat, kan? Bener banget. Justru orang luar yang bukan siapa-siapa tuh kadang bisa jadi safe spot kita. Jadi tempat yang ya bikin kita nyaman. Kita justru lebih nyaman dengan kondisi apapun itu yang di luar lingkungan terdekat kita. Itu aneh tapi memang nyata. Iya, nyata. Beneran aneh tapi gitu, nyata. banyak terjadi. Kita pun secara pribadi mengalami ya. Maksudnya ada hal-hal yang menurut kita justru lebih nyaman ketika itu nggak ada di lingkungan terdekat kita. Kan? Bener. Ya, tapi balik lagi gimana kita menyikapinya juga sih. Kalau udah tahu nih nggak nyaman dengan lingkungan yang tadi, lingkungan dekat atau lingkungan apapun itu yang ada paling familiar dengan kalian, ya udah. Kalau aku tipikal yang aku cari tempat di mana ketika aku harus ada di lingkungan itu, di sekitar lingkungan yang akunya nggak terlalu nyaman, aku cari tempat di mana aku bisa ya udah diem aja gitu ya. Diem gitu, be myself di sana, di spot itu. Karena kan kita nggak terus-menerus ada di lingkungannya kan. Ya. Namanya juga kita manusia, kita berpindah-pindah, kita punya kehidupan sosial yang nggak mungkin di satu lingkungan yang sama doang. Pasti ada beberapa lingkungan yang kita involve di dalamnya. Benar-benar. Jadi ya melakukan hal-hal yang positif di lingkungan yang kita suka, dan jangan melakukan hal-hal yang negatif di lingkungan yang kita tidak nyaman gitu. Ya, betul banget. Dan the best way I think gitu, dengan kondisi yang mungkin kita nggak selalu bisa melakukan sesuatu di lingkungan itu. Iya, dan yang jelas jangan try to fit in. Iya. Jangan sampai merubah diri sendiri untuk fit di sebuah apapun itu, lingkungan. Setuju. Grup, apapun itu. Jangan try to fit in. Kalau memang nggak cocok, pindah. Yes. Jangan merubah diri sendiri untuk fit in di sebuah lingkungan. Karena the best thing ya tetap be yourself aja sih. Dan kalau kita sampai try to fit in hanya untuk bisa ngebaur sama yang lain, berarti they're not your people. Friends. Yeah, they're not your people. Jadi ya nggak harus kayak gitu. It's not your environment gitu. Ya. Kita sendiri pun, aku sendiri pun sih sampai sekarang masih berusaha mencintai diri sendiri ya. Karena mencintai diri sendiri itu menurutku paling susah. Iya. Dan kemarin sempet
nonton MV-nya Seventeen yang paling baru. Di liriknya ditulis, hidup itu akan terasa sedikit lebih mudah ketika kamu menerima dirimu itu apa adanya. Wah, nice banget gak sih? Itu sesuatu yang banyak orang pasti relate gak sih? Karena ya memang mencintai diri sendiri tuh paling susah. Tapi bisa guys, kita pasti bisa mencintai diri sendiri. Dan memang lingkungan tuh judgmental. Gimana ya itu nggak bisa dihindarin sih. Mungkin secara nggak sadar kadang kita pun seperti kita itu orang lain gitu. Iya. Tapi kalau lagi keinget sebisa mungkin nggak mau ngejat sebisa mungkin kita ngontrol sih ya, jangan sampai apapun itu pikiran kita terus malah menyakiti orang lain. balik lagi ke dramanya. Salah satu dialog lagi yang kena banget tuh waktu ada dialognya antara Hosu atau J-Hope dengan Dogon RM gitu. Ceritanya di sini Dogonnya lagi sakit, jadi mereka tuh sakitnya sakit influenza sesuatu, jadinya kayak mereka nggak bisa ngumpul gitu. Tapi karena Hosu ini sangat baik hati kan, kayak J-Hope gitu, sunshine gitu kan. Jadi dia datengin ke tempat tinggalnya Dogonnya, tapi mereka ngobrolnya nggak tatap muka gitu, cuma di balik jendela gitu loh, kayak jendela yang satu di dalam, yang satu di luar. Terus di sini kan Hosunya ceritanya sakit, dia sakit narkolepsi. Narkolepsi itu sebenarnya kalau nggak salah penyakit kayak secara fisik sakit, tapi nggak ada sebabnya, karena sebabnya itu lebih ke mental healthness-nya. Dan dia narkolepsinya tuh kayak gitu. Aku nggak tahu sih kalau misalkan ada salah keterangannya soal narkolepsi, mohon maaf ya, karena kita nggak tahu secara detail gitu tentang narkolepsi. Tapi narkolepsi itu kayak orang yang tidur atau pingsan tapi nggak ada sebabnya gitu. Dan si Hosu tiba-tiba gitu ya pingsan gitu. Tiba-tiba ya udah jatuh aja gitu pingsan. Dan si Hosu ini sebenarnya penyebabnya secara mental dia itu dulu pernah ditinggalin sama ibunya. Jadinya dia merasa kalau pas sakit orang-orang lain tuh nggak akan ninggalin dia gitu, nggak kayak ibunya. Sedih banget. Ya jadinya dia kayak apa ya, secara fisiknya terbentuk kalau dia tuh harus terus-terusan sakit. Makanya kayak nggak ada sebab, ya udah jatuh aja gitu pingsan. Dan kalau pingsan masuk akal, berdarah-darah, jatuh di jalan, dia besoknya kepalanya bocor gitu. Waduh. Tapi masuk akal nggak sih? Banyak drama yang nggak begitu gitu kan. Pingsan cantik gitu. Ya. Gitu. Terus, nah waktu yang karena kejadian itu ceritanya si si Hosu ini tuh dia milih untuk nggak minum obatnya, karena kan sebenarnya dia pergi ke psikiater gitu, terus dikasih obat dan kondisinya tuh membaik, jadi dia nggak pernah tiba-tiba pingsan lagi. Tapi dia jadi ketakutan kalau orang lain, even teman-temannya yang berenam ini akan ninggalin dia kalau dia nggak sakit. Jadi yang dia lakukan adalah dia nggak minum obatnya sampai akhirnya ya udah balik lagi gitu kayak kondisi dia yang lama. Terus ketahuan, ya ceritanya ketahuan sama Dogonnya gitu. Terus dia awalnya nggak mau mengakui Hosunya, tapi pas yang di kontainer itu ceritanya dia lagi mengaku dosa gitu. Dia ngomong sama Dogonnya kalau memang iya gitu. Dia cerita soal yang tadi gitu. Dia takut kalau ditinggalin. Jadinya dia kayak gitu. Apa maksudnya nggak minum obatnya? Dia kayak nyalahin diri sendiri gitu loh, kayak lebih kayak bego ya kayak gitu. Harusnya aku nggak kayak gitu ya, kayak gitu kan. Terus Dogonnya itu, jawaban Dogonnya tuh sangat, menurut aku sangat menyentuh. Iya gitu menyentuh. Aku sampai nangis. Aku nangisnya di part yang ini karena dia ngomongin soal ya memang orang kan cuma bisa ngejudge aja. Mereka nggak lihat kamu tuh kayak gimana in a real way gitu. Kamu tuh sebagai seorang manusia tuh seperti apa. Mereka cuma tahu sisi luarnya, mereka ngejudge, dan ya coba aja suruh mereka hidup jadi kita. Ya dia ngomongnya kayak gitu. Bisa nggak bertahan sampai sejauh ini? Ya sejauh ini gitu. Terus Hosunya jawabnya gini, iya bener ya gitu. Kita kan skill number one-nya gitu, kayak maksudnya
kemampuan mereka yang paling tinggi yang mereka bisa lakukan itu adalah bertahan hidup. Oh, sedih sekali. SMA ngomongnya kayak gitu. Dan aku sedih sampai nangis tuh karena relate. Iya, memang yang tadi kita bilang kan, society itu judgmental. Gak usah society deh, bukan orang yang kamu tahu gitu, orang yang sebenarnya mungkin tahu kita tapi nggak sekenal itu dengan kita. Mungkin ada di lingkungan kalian, coba perhatiin di lingkungan kalian pasti ada orang yang sebenarnya mengenal kita cuma luarnya aja nih, tapi ngejudge aja seolah-olah mereka tahu kita tuh ngerjain apa aja, kita tuh melakukan apa aja. Pasti kita pernah ketemu orang-orang kayak gitu sih. Pasti ketemu, ada di lingkungan sekitar kalian yang tipikal orangnya tuh seperti itu, dan itu nggak bisa dihindari karena itu memang ya gimana ya, itu kehidupan sosial manusia yang pasti kita ketemu dengan orang-orang yang kayak gitu. Ya yang bisa kita lakukan adalah bener tadi, bertahan hidup. Iya, sebisa mungkin bertahan hidup. Melakukan sesuatu yang kita suka, yang secara positif akan mengembangkan diri kita sendiri. Ya tangan kita cuma 2, gak bisa nutup itu mulut-mulut banyak ya kan. Yang ada, yang paling benar adalah kita tutup kuping. Gitu aja guys. Betul sih, betul banget. Dengerin boleh, terima aja gitu. Kalau aku sendiri mengalami secara pribadi, jadi nggak mau terlalu ambil pusing. Sakit hati, oh yes pasti. Itu kan sesuatu pasti yang manusiawi ya. Sakit hati pasti. Tapi habis itu aku coba kayak ya udah cari kegiatan lain, cari cara lain untuk melupakan sakit hatinya itu, kita ganti dengan hal lain yang Nah itu 2 dialog yang menurut aku kena banget. Kalau yang lain-lainnya banyak yang bikin terharu. Endingnya juga, ya aku nggak mau spoil bener-bener sih endingnya kayak gimana, tapi intinya it's a quite complicated whole story gitu. Bagus tapi worth it untuk ditonton. Mungkin yang bukan fans BTS pun, yang bukan ARMY, menurut aku nonton ini tuh bagus sih. Tetap banyak pesan yang bisa diambil gitu ya. Yang bisa diambil dari story-nya. Dari setiap episode tuh ada aja gitu kan. Mereka setiap episode ada kejadian yang ya bikin sedih, ya bikin seneng, ya selalu ada intinya gitu loh di setiap episodenya. Bagus banget. Kayak kehidupan kita ya. Hidup kita nggak mungkin selamanya sedih, tapi nggak mungkin selamanya seneng juga pasti. Ya. Dan mereka ceritanya kan nggak cuma masa SMA kayak ada beberapa tahun setelahnya gitu sih. Tapi ya harus tonton aja sih biar tahu the whole story-nya. Biar kenanya tuh di mana aja gitu. Karena setiap orang pasti kenanya di titik yang berbeda gitu ya. Titik yang berbeda gitu sih. Tapi saya kira bakalan ada season 2 nggak nih? Iya, aku penasaran sih karena kayak ceritanya selesai nggak selesai. Ya makanya itu kenapa aku bilang teman-teman mesti nonton sih, karena sesuatu yang selesai nggak selesai tapi ya harusnya ada endingnya, cuma belum kelihatan gitu di story-nya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih, aku nonton kan belum selesai ya, nonton si dramanya ini. Tapi karena lumayan bukan ngikutin juga sih ya BTS-nya di era-era I Need You sampai ke yang terakhir tuh aku nonton MV-nya Jungkook yang Euphoria. Oh ya, itu masih era yang sama gak sih? Di era yang sama ya? Ini teori aku aja sih, berteori aja nih. Di MV-nya Jungkook yang Euphoria itu adalah happy endingnya dari cerita ini. Dari the whole story yang si Jinnya di webtoon digambarin kalau dia kembali ke masa lalu buat nyelamatin teman-temannya ini. Happy ending ini ada di cerita, ada di video klipnya Euphoria-nya Jungkook nih. Jadi si Jinnya finally bisa menyelamatkan semua gitu. Dan mungkin ya dengan bantuan Jungkook. Karena Jungkooknya banyak berperan sih. Maksudnya
di MV-nya itu terlihat dia banyak berperan membantu supaya teman-temannya ini selamat. Oh, seru banget ya kalau misalkan ada season 2-nya, aku bakal nonton sih kalau ceritanya kayak gitu, karena yang di sini kayak nggak set ending tapi nggak happy juga gitu ya. Gimana sih ya, kayak bukan nanggung juga sih, kita paham, aku paham endingnya kayak begitu tuh ceritanya apa, tapi kayak masih ngegantung aja gitu. Aku pengennya mereka lebih happy dari yang ada di endingnya. Setelah kesengsaraan ini gitu ya. Wah, seru banget sih kalau misalkan ada season 2. Udah pasti nonton sih. Iya sih. Ya, aku baru mau menyelesaikan season 1. Semangat. Gak sih, tapi kalau udah nonton pasti susah berhenti karena pengen nextnya apa nih gitu ya. Ya, pengen tahu cerita the whole story-nya masing-masingnya mereka, endingnya seperti apa, walaupun ya nggak terlalu kejawab juga sih. Ya. Aku masih paling sedih sama kisahnya Haru sih, pengen aku bawa kabur gitu kayaknya. Sini sama Nuna. Sini sama Nuna. Aduh. Ya, gitu deh. Jadi agak sedih ya ngomongin Begins ya. Ya. Begins. Tapi ya, itu tadi hal-hal yang menurut aku bisa kita petik, bisa kita pelajari, bisa kita aplikasikan ke hidup kita sehari-hari. Walaupun ya kita nggak pernah mau berharap hidup kita seberat itu kan. Tapi kan kita jadi bisa belajar dari hal-hal yang berat itu, walaupun itu cuma di drama. Kehidupannya yang berat tuh, mereka yang seberat itu aja masih punya solusi gitu untuk bisa bertahan hidup. Nah, kita yang mungkin sudah usianya, ceritanya kan mereka masih usia muda, remaja. Ya. Kita yang mungkin sudah lebih tua, sudah lebih berumur gitu, pasti bisa do something dengan kehidupan. Yes. Nyambung banget nggak tuh sama yang tadi tuh liriknya MV17 ya? Boleh nih, nanti kita ngebahas yuk tentang MV17 itu. Boleh. Yang terakhir yang baru aja launching itu kan Cheers to You. Dan sebenarnya tuh katanya ini ada sangkut pautnya sama MV-nya mereka yang lain. Nanti kita bahas ya di next podcast. Boleh. Ya oke deh. Nggak kerasa nih udah hampir 40 menit. Jadi wow, lama juga kita. Jadi thank you for listening guys. Semoga bisa jadi inspirasi, jadi hiburan mungkin. Jadi hiburan. Teman-teman semua. So see you on the next podcast. Jangan lupa di like, di comment, di subscribe. boleh. Oke, baiklah kalau begitu. See you on the next podcast. Bye bye. Bye bye.